Dari 311 Champagne di 93,3 FM Sonora Bandung. Dan itu sekaligus membuka kebersamaan saya dengan Anda di siang hari ini ya. Kabar baik sahabat Sonora, Hakim temani Anda di 2 interval ke depan ini di Songs, Information and Report Sonar. Dan yang pasti setelah tadi bergabung bersama Sonora Pagi di Sonora FM Jakarta, kita balik Bandung sekarang ini 2 interval ke depan ini. Dan seperti biasa setiap Rabu pagi jelang siang lah ya, itu giliran teman-teman dari Rumah Sakit Santo Borromeus Group gitu ya, Santo Borromeus Group, dan untuk mengisi di Bincang Sehat di interval pertama ini. Dan yang pasti untuk edisi hari kelima di bulan Mei 2021 ini adalah gilirannya teman-teman dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Dan sudah hadir langsung saja di studio. Ini dua-duanya apoteker ya kayaknya. Iya, berkaitan dengan farmasi, berkaitan dengan obat. Yang pertama dulu ada Ibu Eni Susanti S.Pharm APT, apoteker ya, apa itu S.Pharm itu sarjana farmasi, apoteker gitu. Oh gitu. Apa kabar Bu Eni? Sehat. Bu Eni Susanti ini sepertinya kalau dia dari nama sih biasanya Jawa Tengah, Jawa Timuran nggak? Betul sekali. Oh bener ya. Dari Jawa Tengah, Jawa Tengah. Selatan. Oh Selatan. Soalnya nggak jauh-jauh tuh Jawa Tengah, Jawa Timur sama Jawa Barat itu namanya biasanya tolong menolong vokalnya. Gitu ya. Oke, Bu Eni terima kasih. Kemudian ada di samping Bu Eni juga ada Mbak Ria. Iya benar. Apa kabar Mbak Ria? Baik. Ini bagian farmasi. Farmasi juga. Rumah Sakit Santo Borromeus ya. Iya benar. Aduh, sehat ya? Sehat. Dan kalau tenaga kesehatan kan sudah dapat vaksin COVID. Ini agak sedikit aja pengalaman sedikit. Vaksin COVID sudah lengkap 2 kali. 2 kali. Itu bulan apa ya, Bu Eni? Bulan Maret. Oh di awal kan itu iya, ya, di paling awal kan. tenaga kesehatan. Oke, dan sampai sekarang gimana kerasa? Karena kan itu kan pembentukan antibodinya 58 hari apa 2 minggu apa berapa setelah divaksin ya? Iya betul. Kebetulan kalau saya pribadi sudah diperiksa titernya ya. Sudah. Apa itu, Mbak? Analisa kuantitatif untuk antibodinya. Oh, jadi sudah mulai terbentuk lah gitu. Mulai terbentuk. Oke. Kalau Mbak Ria juga sama kurang lebih atau gimana? Belum cek sebenarnya. Cuma saya merasa sih saya sih belum ada terpapar ya. Cuma merasa baik-baik aja sih setelah vaksin. Baik-baik ya so far ya. Oke. Nafsu makan mungkin lebih ini nasi padang gimana? Sama aja. Tetap aja lapar ya. Mungkin pada saat setelah vaksin itu yang agak ngantuk ya biasanya. Nah itu ada yang ngantuk terus ya. Katanya ada yang agak pusing katanya. Ada yang begitu, terus ada yang demam juga tapi nggak berlangsung lama itu ya. Itu efek yang wajar. Dan pegel di bagian yang disuntik gitu ya. Oke. Yang pasti kita bukan ngobrolin soal suntik menyuntik sekarang ini ya, tapi lebih ke obat ya, karena ini apoteker. Pas banget kalau kita ngomongin obat, terutama penggunaan obat saat Anda khususnya umat Islam juga menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, begitu ya. Kadang-kadang ada yang bingung kan, ini minum obatnya 3 kali sehari nih, misalnya, udah kasih dosis 3 kali aja udah bingung, saya jujur aja. Kalau 2 kali sehari mungkin ya agak relatif ya, karena kan sahur dan berbuka gitu ya. Tapi kalau sudah 3 kali nih, leng gimana ngaturnya nih? Oke, saya ke Bu Eni dulu deh. Yang pasti kalau di saat puasa sekarang ini, saat bulan Ramadan, artinya mengonsumsi obat, penggunaan obat itu tetap bisa pada intinya ya. Bisa. Dosis berapa pun. Intinya kita harus konsultasikan dulu ya. Penting untuk menyampaikan informasi bahwa kita menjalankan ibadah puasa itu pada saat kita periksa ke dokter, sehingga nantinya menjadi salah satu pertimbangan dari dokternya untuk memilihkan terapi yang tepat gitu. Oke. Caranya seperti apa, termasuk tadi ya pemberian dosisnya ya. Iya. Nah, perbedaan yang paling mencolok ketika mengonsumsi obat atau minum obat begitu ya, saat bukan bulan Ramadan atau bulan puasa dengan yang di bulan Ramadan sekarang ini, apa yang perbedaan paling mencolok? Sebenarnya mungkin ada 3 hal yang membedakannya. Yang pertama mungkin waktu kita mengkonsumsi obatnya terbatas ya. Awalnya kita bisa bebas 24 jam mengatur frekuensinya. Kemudian kita sekarang mungkin kalau puasa dari saat kita berbuka sampai nantinya kita sahur mungkin cuma tersisa 10,5 jam lah, antara 10 sampai 11 jam paling lama itu.
Nah itu kita harus membagi waktunya di sisa waktu tersebut. Kemudian mungkin yang kedua, apakah obat yang kita konsumsi bisa membatalkan puasa? Oh, oke. Ya, karena memang ada beberapa obat yang nantinya bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, obat yang kita konsumsi ini berbahaya nggak sih kalau kita menggunakannya pada saat puasa? Seperti itu. Mungkin banyak pertanyaannya sekitar itu sih ketika banyak pasien atau keluarga pasien yang menanyakan ke kita. Iya. Dan intinya adalah meminum obat itu kan ketika kondisi badan kita sakit ya, Beni ya, Maria ya. Betul. Jadi tapi di sisi lain ada masyarakat yang punya pemahaman bahwa khususnya menjalankan ibadah saum, karena itu berkaitan dengan keyakinan ya. Biasanya ingin tetap menjalankan ibadah saumnya, ibadah puasanya, tapi mengkonsumsi obat supaya aman, gimana caranya itu yang terpenting. Tapi yang paling banyak ditanyakan itu ya, Beni, sekitaran ya? itu, betul. Sekitaran itu. Nah, yang jelas kalau misalkan tadi saja contoh yang gampang saja untuk penetapan dosis berapa kali sehari nih, misalnya obatnya itu biasanya dokter sudah punya ini ya gambaran lah gitu atau seperti apa? Iya betul. Kalau memang itu disampaikan di awal pada saat konsultasi, biasanya dokter akan memilihkan obat yang tepat yang bisa kita gunakan pada saat puasa. Misalnya nih terkaitnya dengan frekuensi atau berapa kali kita harus minum obatnya. Ada beberapa obat yang harus dikonsumsi seperti tadi, halnya yang membingungkan itu ketika 3 atau 4 kali sehari seperti itu. Nah, dokter biasanya bisa memilihkan alternatif, misalnya dicarikan obat yang frekuensinya 1 atau 2 kali dalam sehari seperti itu, atau dicarikan pengganti yang namanya ekuivalensi terapeutik, atau efeknya sama meskipun isi atau kandungan obatnya berbeda seperti itu. Itu salah satu contohnya. Misalnya kalau misalnya pasien diabetes 3 kali sehari harus mengkonsumsi metformin. Sekarang ini ada tablet atau teknologi pembuatan sediaan farmasinya dari tablet biasa menjadi sustained release atau pelepasan efek obatnya diperlambat. Jadi yang awalnya 3 kali 1 bisa menjadi 2 kali 1 atau 1 kali 1. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi itu lebih tergantung juga nanti kondisi dari pasien yang diperiksa gitu ya. Ini memungkinkan atau tidak kalau di seperti itu kan gitu ya sih apa disebutnya sih kalau begitu di substitusi atau dicarikan pengganti ya. Carikan pengganti. Oke, tadi sempat disinggung juga Bu Eni, ada obat yang dapat membatalkan puasa. Itu seperti apa itu obat-obat yang dan juga yang obat yang tidak membatalkan puasa juga barangkali? Sebenarnya yang bisa saya jelaskan di sini saya lihat dari segi farmasetiknya, dari segi sediaan obatnya. Mungkin nanti lebih lanjutnya bisa dikonsultasikan ke ulamanya. Betul. Ini saya dari segi pandangan. Betul supaya tadi masyarakat memahaminya tidak ini ya membatalkan puasa itu dalam artian apa gitu kan? Iya betul. Gitu, atau yang tidak membatalkan puasa itu. Silakan. Dari segi farmasetis ada beberapa obat yang tidak membatalkan puasa. Misalnya sediaan obat yang diabsorpsi atau diserap oleh tubuhnya melalui kulit ya, atau tidak melalui saluran pencernaan, tidak masuk melalui mulut kemudian masuk ke lambung dan diserap melalui lambung. Contohnya misalnya salah satu yang diserap melalui kulit, ya, misalnya sediaan salep, krim, pasta, obat gosok, gel atau patch. Patch itu kayak misalnya koyo seperti itu ya. Kemudian obat yang penggunaannya diselipkan di bawah lidah atau sebutannya itu sublingual ya. Sublingual. Ya, itu ada beberapa obat yang memang penggunaannya seperti itu. Jadi itu melalui di bawah lidah, karena di bawah lidah itu banyak sekali pembuluh darah yang nantinya bisa membantu mempercepat penyerapan obat. Nah, diharapkan ini obatnya memang tidak kita telan ya, tapi langsung terserap masuk ke pembuluh darah dan diantar ke tempat kerjanya seperti itu.
Kemudian obat yang disuntikan melalui kulit atau otot atau sendi atau vena ya. Perkecualiannya nutrisi enteral atau obat suntik tapi mengandung nutrisi ya. Nah itu saya kira itu mempengaruhi puasanya ya. Karena tubuh menjadi fit tidak dengan makan, tapi dapat makanannya dari asupan melalui penyuntikan gitu ya. Kemudian obat tetes mata, obat tetes telinga itu kan efeknya hanya lokal saja ya, di mata atau di telinga, jadi tidak masuk ke saluran pencernaan. Kemudian obat kumur atau semprotan oral asalkan itu tidak tertelan ya. Jadi obat kumur itu biasanya kalau kita jelaskan kepada pasien biasanya kumur-kumurnya sampai ke batang tenggorokan ya. Nah itu ada kemungkinan sedikit memang yang tertelan. Nah, itu gitu. Bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau kumur-kumurnya hanya sebatas lokal di mulut, tidak sampai ke batang tenggorokan, tidak masuk saluran cerna, itu kalau dari segi kami mungkin tidak membatalkan puasa. Tapi itu lebih lanjutnya harus dikonsultasikan ke ulama. Ulama betul ya, dari sisi agamanya seperti apa lah gitu ya. Saya jadi ingat masa kecil loh kalau kayak gitu, jalanin ibadah puasa, pura-puranya kumur ya. Atau gosok gigi. Gosok gigi ya. Supaya ini ya, tapi yang jelas itu dari sisi sisi keagamaannya terutama ya, itu membatalkan atau tidak, itu silahkan bisa tanyakan ke ulama dari sisi agama yang lebih dalamnya lah gitu ya. Betul. Tapi kalau dari sisi farmaseutiknya, dari sediaan farmasinya. Dari sediaan farmasinya. Oke, seperti itu sahabat Sonora ya. Yang jelas kalau kebetulan Anda saat ini juga tengah mengonsumsi obat ya sahabat Sonora juga ya, itu bisa saja ya ketika nanti mendapatkan resep obat nih misalnya nih Bu ini, kemudian ke apoteknya nanya, saya puasa nih, kira-kira kira-kira meminumnya kapan nih sebaiknya misalnya, dan itu bisa saja masyarakat bertanya begitu ke apoteker ya. Sering seperti masa-masa sekarang ya, di bulan puasa ya. Itu pada saat kita penyerahan obat biasanya disampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, apalagi untuk yang penggunanya memang rutin ya, rutin dan tidak bisa dihentikan sementara waktu pada saat puasa. Oke, dan mungkin Mbak Ria pernah mendapat pengalaman itu ditanya juga. Sering, apalagi saya di rawat jalan itu maaf ya. Sering banget memang pertanyaan dari pasien, ini obat-obatnya baiknya diminum sebelum atau setelah makan, atau mungkin pagi atau malam atau kapan gitu. Contohnya aja seperti obat-obat diabetes, nah itu baiknya pagi atau malam, atau obat-obat hipertensi itu baiknya pagi atau malam. Kalau dilihat dari kerjanya, itu memang contohnya obat hipertensi itu bagusnya diminum malam hari. Malam hari. Iya, malam hari. Karena untuk biasanya sih tekanan darah itu lebih tinggi itu pada saat malam. Jadi untuk mencegah terjadinya serangan stroke juga. Jadi direkomendasikan malam. Kemudian kalau obat kolesterol, nah itu malam hari diminumnya, karena produksi kolesterol terbesar itu pada saat malam hari. Gitu. Jadi disarankan malam. Malam hari. Iya. Gitu. Dan biasanya kan kalau yang memberikan yang sudah berobat ke dokter terus dapat resep misalnya kan, kadang-kadang lupa, entah mungkin dokternya tidak menyampaikan kalau yang bersangkutan pasiennya lagi puasa misalnya. Nah, atau mungkin si pasiennya juga lupa, dokternya sudah bilang tapi mungkin dia lupa, terus kan nanya lagi gitu. Betul. Ini biasanya diarahkannya atau ada petunjuk juga nanti di kemasan obatnya? Kita lihat dulu ya obatnya apa. Misalnya nih, kadang seringnya ya di rawat jalan dikasih obatnya 3 kali sehari. Pasiennya baru bilang saya puasa, gimana? Tadi disampaikan nggak ke dokter? Iya lupa. Nah, kalau 3 kali sehari itu
kalau misalnya antibiotik itu sebenarnya tidak disarankan. Karena kalau antibiotik itu kan kerjanya itu berdasarkan kadar obat dalam darah. Kalau kita membagi waktu dari setelah berbuka sampai dengan sahur, itu rentangnya terlalu dekat ya daripada yang 24 jam dibagi tiap 8 jam. Nah, itu otomatis kita harus konfirmasi ke dokter buat dicarikan alternatif kira-kira ada antibiotik yang bisa diganti dengan frekuensi 1 kali atau 2 kali sehari. Seperti itu. Kalau jarak meminum obat dengan jenis berbeda, itu sebaiknya di jarak berapa jam sih? Ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang ini, atau tapi dari ini? Sebenarnya tergantung dari obatnya. Tergantung dari obatnya. Apakah ada interaksi obat atau tidak? Kalau memang meskipun kita konsumsi lebih dari 2 item obat, tapi bersamaan gitu kan? Bersamaan, tetapi tidak terjadi interaksi obat, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya hanya 2 macam item obat, terus terjadi interaksi, atau 2 atau 3 obat diminum sekaligus terjadi interaksi, nah harus ada pengaturan minum obatnya. Ya. Tergantung juga interaksinya apa. Kalau misalnya interaksinya memang bisa diatasi dengan pengaturan jarak minum obatnya, itu kita bisa aturkan jaraknya 1 atau 2 jam setelahnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dengan pengaturan, ya harus disampaikan ke dokter untuk minta diganti obatnya yang tidak berinteraksi. Apakah memungkinkan atau tidak? Ya, betul itu. Ya. Karena kan memang kalau orang berobat kemudian pasien dokter itu kan pasti sudah dengan arahan dokter juga mengkonsumsi obat ini bisa bersamaan begitu kan? Obatnya ada 2 atau 3 jenis begitu ya. Tapi kalau misalnya nih masyarakat kan sekarang bisa beli obat di apotek, ya obat yang dijual bebas gitu maksud saya. Dia pusing beli satu obat tertentu gitu ya. Nah, atau beli obat-obat yang umumnya dijual secara bebas itu. Kita kan nggak tahu nih masyarakat ini bisa di bareng atau enggak gitu ya. Obat batuk dengan obat pusing misalnya berbeda, itu bisa disatukan mengonsumsinya bareng atau tidak kan kita nggak tahu. Sebaiknya gimana sarannya, tipsnya? Kalau misalnya pemberian obat bebas di apotek itu nanti harus ditanyakan dulu sih ke apoteker. Iya, ada petugas apotekernya di setiap apotek. Nanti bisa ditanyakan apakah misalnya beli obat diare dicampur sama obat demam, misalnya dia juga demam. Nah, itu harus ditanyakan ada interaksi atau tidak. Jadi biar efektif juga penggunaan obatnya. Takutnya karena ada obat-obat tertentu kayak obat diare itu kan bisa menyerap obat lain. Nah, itu yang juga harus informasikan ke pasien, obatnya harus diberi jarak atau tidak, seperti itu. Jadi kalau yang disebut tadi interaksi itu, kalau ada interaksi obat, berarti ada satu diantaranya nggak efektif gitu ya, karena bisa seperti itu, atau dua-duanya justru ya malah nggak efektif juga. Iya, betul. Gitu. Jadi sebaiknya tanyakan langsung ke apotek ketika beli obat ya, beli obat. Ini kira-kira kalau mengkonsumsinya bareng aman nggak sih gitu ya? Kalau nggak, biasanya kasih jarak berapa jam tuh biasanya ada yang ini obat-obat yang biasa ya, dia bisa dijual bebas gitu maksudnya gitu yang umumnya. Ada obat-obat yang dijarak 2-3 jam. 2-3 jam amannya ya. Iya, betul. Kita harus break dulu. Sahabat Sonora boleh tanya-tanya juga di sini, mumpung ada Ibu Eni Susanti, SFAM APT, kemudian juga ada Mbak Ria di bagian farmasi Rumah Sakit Santo Borromeus, dan Anda boleh pergunakan SMS dan juga WhatsApp ya, 0811 190 1827, atau telepon juga kami buka di 022 4261 666 ya. Kami segera kembali. 93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi bincang sehat yang pasti bersama narasumber dari Rumah Sakit Santo Borromeus, dan yang pasti bersama Ibu Eni Susanti, SFAM APT, kemudian ada Mbak Ria juga di bagian farmasi Rumah Sakit Santo Borromeus ya. Borromeus itu di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor berapa? 100. 100 ya. Dan bahkan itu usianya Rumah Sakit Santo Borromeus itu sudah 1 abad lebih ya. 100. Tahun ini 100. Tahun ini 100 juga. Betul. Bulan apa sih ulang tahunnya? September. Dekat-dekat ulang tahun Kota Bandung ya kalau nggak salah ya. Tanggal berapa sih Mas Gibong? Kalau Borromeus kan 18. 18 September. 25 ya. 18 ya? Ya. Waduh, seabad ini ya berarti next ini ya. Iya. September ini ya.
Aduh, keren banget ya. Tahun spesial. Apa yang spesial? Mungkin ada sesuatu mungkin nanti di ini yang ini mah ngobrol aja lah gitu ya. Karena kan 100 tahun di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 100. Waduh, kalau saya sih bikin sesuatu yang beda sih. Tapi nggak tahu nanti ya. Intinya kami selalu siap melayani kebutuhan untuk kesehatan masyarakat Bandung. Kesiapan 100% juga gitu ya. Betul. Oke. Dan kita lanjut lagi. Sama-sama topik kita terkait dengan penggunaan obat di saat puasa. Ya, Anda boleh tanya-tanya, interaksi mumpung ada beliau-beliau yang kompeten untuk memberikan penjelasan. SMS atau WhatsApp 811 190 1827 ya, atau telepon 022 4261 666. Oke. Tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan pemberian obat, bisa saja obatnya selain tadi ya menerapkan dosis, kemudian jenis obatnya bisa diganti atau tidak begitu ya. Tapi kalau misalnya faktanya adalah si obatnya nggak bisa diganti gitu loh, gimana ya? Oke. Kalau misalnya tidak bisa diganti, yang bisa kita lakukan adalah mengatur jadwal obatnya. Jadwal minum obatnya. Okay. Kalau itu 1x1 sudah mudah ya, 1x1 mudah, itu bisa dikonsumsi pada saat sahur atau pada saat buka puasa atau menjelang tidur. 2x1 juga mudah ya, bisa yang pertamanya pada saat sahur, yang keduanya pada saat buka. Tapi misalnya 3x1 atau 4x1 ya. Kalau misalnya 3x1 ya kita bisa membagi waktu yang ada yang diperbolehkan kita mengkonsumsi obatnya. Jadi kira-kira kalau pada saat puasa itu menyisakan sekitar 10-an jam yang bisa kita gunakan untuk mengkonsumsi obat. Jadi misalnya kalau 3x1 minum pertama pada saat buka itu sekitar jam 6 sore. Nanti yang keduanya sekitar jam 11 malam. Ya mau nggak mau ini mungkin waktu tidurnya agak terganggu ya. Kalau kita memang harus tetap mengkonsumsi obatnya. Ya. Betul. Kemudian yang ketiganya pada saat kita sahur jam 4 seperti itu. Kemudian kalau misalnya 4x1, nah ini 4x1 mungkin kita agak rumit juga ya. 4x1 agak rumit, itu mungkin ya terpaksa sekali jika memang itu memang tidak bisa diganti ya. Kalau memang bisa diganti, lebih baik itu diganti supaya kadar obat di dalam darahnya tetap kita bisa pelihara stabil ya. Karena kalau misalnya 4 kali itu jam minum obatnya terlalu mepet pada saat minum, tapi kemudian ada jeda waktu yang panjang pada saat kita puasa, itu ada kemungkinan kadar obat dalam darahnya sudah turun ya, atau tidak mencapai batas untuk terapi gitu. Nah yang untuk ini antibiotik sangat-sangat tidak kita sarankan ya. Jadi kalau antibiotik bisa saya rasa bisa dicarikan yang frekuensi penggunaan obatnya singkat, 1 kali sehari atau 2 kali sehari seperti itu. Oke. Ini sedikit Bu Eni seputar penggunaan obat antibiotik. Itu kan dijual bebas juga nih, masyarakat bisa beli juga antibiotik itu. Seharusnya atau tidak gimana? Boleh ya. Seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh. Jadi kalau melihat kode obat yang dikeluarkan dari BPOM itu ada yang namanya obat bebas, obat bebas terbatas, kemudian ada obat keras. Jadi yang boleh dibeli bebas itu ya tentunya obat bebas ya. Obat bebas terbatas bisa saja dibeli tanpa resep, tetapi di situ ada batasan-batasan atau ada tanda peringatan yang harus diperhatikan oleh pasien atau masyarakat seperti itu. Ada peringatan 1 sampai 6 kalau nggak salah ya. Pernah perhatikan tidak? Ada lingkaran biru, kemudian ada lingkaran biru, ada P1 peringatannya apa, P2 peringatannya apa. Itu harus diperhatikan kalau untuk obat yang bebas terbatas. Kalau obat bebas di warung-warung sih juga boleh di ini. Boleh ini ya. Kalau antibiotik, kalau antibiotik pasti logonya obat keras. Obat keras. Hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Resep dokter. Karena disesuaikan juga dengan kondisi si pasiennya lah gitu ya. Betul. Yang akan meminum obatnya tuh kepentingannya buat apa antibiotik itu ya. Iya betul. Karena kan ada yang bilang katanya minum aja antibiotik. Maksud saya kok gimana gitu kan. Karena kan bisa antibiotik itu bisa dibarengin dengan obat satu obat tertentu gitu ya. Terus dengan antibiotiknya biasanya dikonsumsinya begitu kan.
Atau nggak mesti juga? Sebenarnya yang paling berbahaya ketika mengkonsumsi antibiotik tidak dengan indikasi, itu meningkatkan potensi terjadinya resistensi. Apa itu resistensi? Kuman menjadi kebal terhadap antibiotik tertentu, ya. Kalau gitu. Saat ini itu kan perkembangan penelitian terhadap antibiotik baru itu kan lambat ya, maksudnya belum tentu dalam 10 tahun itu bisa tercipta antibiotik baru. Betul. Kalau misalnya kita mengkonsumsi antibiotik yang ada saat ini dengan tidak sesuai indikasi, tidak sesuai aturan, frekuensi, lama terapi dan sebagainya, yang kita khawatirkan adalah terjadinya resistensi obat, resistensi antibiotik. Nah, pada suatu saat jika kita sakit, akan sangat sulit kita memilihkan antibiotik yang masih efektif untuk penyakit tersebut kalau memang sudah terjadi resistensi. Karena itu sudah kebal ya si ininya. Iya. Wah, jadi memang harus berdasarkan petunjuk arahan dari dokter. Sekali lagi ya, kalau penggunaan antibiotik ya, jangan merasa sebagai dirinya sendiri sebagai dokter gitu ya. Iya. Yang banyak terjadi saat ini seperti ini. Jika misalnya saya sakit ke rumah sakit, dapat obatnya ABC, ya mungkin salah satunya antibiotik. Kemudian ketika anggota keluarganya atau dikasih tetangganya juga itu ya dengan obat yang sama. Betul, kok ciri-cirinya sama. Kemarin saya sakit dikasihnya ini. Kemudian nanti beli sendiri ke apotek yang mungkin apoteknya kurang memberikan batasan terhadap pembelian obat diberikan. Betul. Nah, itu nantinya bisa memicu terjadi resistensi. Jadi walaupun katakanlah ya anggota keluarga yang lain relatif sepertinya sama begitu mengalami gejala klinis yang nampaknya sama gitu ya. Itu belum tentu juga sama obatnya ya gitu ya. Iya, betul. Jadi dokter lah yang tahu itu ya. Gitu. Aduh, masyarakat tuh kadang-kadang begitu, jadi menjadi dokter gitu kan. Betul. Pakai ini aja sembuh. Justru kita yang tahu malah lebih dianggap takut, ini. Ya. Pernah nggak Maria ada perdebatan ketika ini melayani ini atau ada keluhan-keluhan gitu dari pasien gitu? Yang sering terjadi itu karena mungkin antibiotik itu kurang terinformasi dengan lengkap ya. Yang namanya antibiotik itu sebenarnya penggunaannya harus habis dan ada durasi tertentu sampai dia bisa membunuh kuman. Tapi kalau misalnya nih masyarakat beli bebas, mereka tuh biasanya nggak tahu kalau itu obatnya harus dihabisin. Kadang udah 2 hari udah sembuh, ya udah stop. Padahal kan tidak seperti itu. Maksudnya mungkin saja kumannya masih ada, cuma gejalanya sudah mereda. Nah, nanti itu yang bisa mengakibatkan resistensi yang dijelaskan Bu Eni tadi. Seperti itu. Jadi kalau obat itu tadi antibiotik itu biasanya harus habis. Iya. Kalau nggak habis apa ininya? Bisa resikonya resistensi. Jadi belum tuntas kumannya mati, udah di stop. Jadinya dia kebal. Jadi belum mati sepenuhnya kumannya. Gitu. Namun mungkin yang perlu dicatat atau perlu diperhatikan adalah kalau misalnya terjadi alergi obat, misalnya kita mengkonsumsi antibiotik, kemudian alergi obat muncul gejala, yaitu mungkin tidak harus sampai habis, tetapi konsultasikan ke dokter apakah antibiotiknya tetap dilanjut atau dihentikan diganti yang lain, seperti itu. Oke, gitu ya. Tuh, tentang alergi obat. Kadang-kadang kan suka ditanya gitu ya, alergi obat nggak sih sama ke dokter kan, gitu ya. Gimana kita bisa tahu masyarakat kalau saya alergi obat tertentu misalnya? Taunya dari mana sih, Bu? Oke, untuk alergi obat itu beda-beda ya. Masing-masing individu itu berbeda. Jadi tidak bisa diketahui. Jadi bisa diketahui itu ketika kita sudah mengkonsumsi obatnya, kemudian muncul reaksi alergi seperti bibir bengkak, muncul kemerahan. Nah, itu baru bisa diketahui bahwa pasien itu alergi. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu disarankan untuk kembali ke dokter lagi untuk disarankan penggantian obatnya. Seperti itu. Jadi intinya ketika masyarakat sahabat Sonora mengonsumsi obat tertentu lalu muncul tadi ya ada alergi berupa mungkin kemerahan, bengkak. Gatal. Itu diingat-ingat jenis obatnya apa ya gitu ya. Itu harus diingat-ingat kemudian disampaikan kepada dokter setiap kunjungan ke dokter ya. Supaya nanti tidak diresepkan ulang obat tersebut ya, karena
mungkin saja efek yang terjadi lebih parah dari konsumsi sebelumnya. Jadi perlu sekali kalau misalnya kita sudah punya riwayat alergi obat, kita catat, kemudian kita informasikan ketika atau kunjungan ke dokter. Setiap kunjungan ke dokter itu kita sampaikan. Iya, karena itu pasti ditanya sama dokter ketika mau menulis resep ya. Ketika menulis resep, dokter bertanya. Ketika apoteker atau dari farmasi menyerahkan obat, itu pasti ditanya. Ditanya juga. Ya, gitu. Itu demi keamanan. Demi keamanan, gitu ya. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut lagi dan kita masuk di sesi terakhir rupanya ya, Mbak Eni. Dan yang pasti sahabat Sonora juga masih boleh juga tanya-tanya, barangkali aja ya ada pertanyaan seputar penggunaan obat di saat puasa, di saat jaga ibadah saum. Di telepon juga kami buka 02242616666. Ini ada yang tanya nih Mbak Eni, Mbak Ria ya. Ini dikirain dokter, selamat pagi dok katanya. Saya masyarakat ini begitu kalau dengar ada yang ngomong soal kesehatan ini dianggapnya dokter. Dari Mang Mengmong, saya agak takut kalau makan kapsul, maksudnya obat kapsul ya, jenis kapsul, karena takutnya kulit kapsulnya terbuat dari bahan plastik atau karet. Apakah jenis penyakit itu berbeda obatnya bentuk kapsul dan tablet? Soal ini itu mirip-mirip plastik kan kalau kapsul itu. Itu plastik bukan sih Mbak ini. Kalau nggak salah gelatin ya bahannya. Gelatin, ya. Nanti nggak mungkin lah ya plastik. Nanti jika terkena cairan tubuh, cairan langsung lambung, dia akan hancur. Ya, dan diserap oleh tubuh. Kalau tadi pertanyaannya beda tablet dan kapsul seperti itu ya. Jenis penyakit terus ya kenapa dikasih obat jenis kapsul ada atau kapsul, tablet, ada pil yang gitu. Dikasih tablet. Ya. Itu sebenarnya teknologi farmasi saja ya. Tetapi memang antara tablet dan kapsul itu nanti akan ada perbedaan di waktu penyerapan obatnya ya. Kalau tablet kan butuh waktu hancur yang lebih lama. Ketika ada di lambung, di kena cairan tubuh. Tapi kalau kapsul mungkin lebih cepat ya. Oh, kapsul lebih cepat ya justru. Ya. Tablet itu kan keras ya, ada bahan-bahan pengikatnya seperti itu. Oh iya ya. Saya pikir yang tablet lebih cepat cair. Justru yang kapsul ya, karena di dalamnya kan dalam bentuk serbuk bubuk ya gitu ya. Si obatnya itu ya, di cover sama kapsulnya itu tadi. Iya. Jadi itu sebenarnya hanya bentuk sediaan obatnya saja ya. Tapi untuk terapi obat pasien ya tergantung dari zat aktif yang ada di dalamnya. Ya. Zat aktif di dalamnya ketika sudah hancur, waktu penyerapan obatnya masing-masing berbeda. Untuk sampai ke tempat kerjanya untuk berefek itu berbeda, zat aktif berbeda juga waktu yang diperlukan. Mungkin menambahkan untuk kenapa sih ada obat yang bentuknya kapsul, bentuknya tablet, itu juga tergantung dari sifat fisika kimia dari zat aktifnya ya. Karena ada obat-obat yang nggak kuat nih sama cahaya, nah itu nggak mungkin kita bikin tablet seperti itu. Jadi dari pabrik obat itu sudah mencari dulu data stabilitas dan sifat fisika kimia dari zat aktifnya. Jangan sampai nanti sudah dibuat malah rusak dan tidak efektif buat pasien. Jadi nggak bisa request ya? Iya, nggak bisa. Misalnya di apotek nih, saya resep obat ini dikasihnya pil, minta saya di dalam bentuk kapsul dong, boleh dong? Nggak bisa gitu ya? Bisa, gitu. Jadi memang sudah diperhitungkan benar-benar kenapa kapsul, kenapa tablet. Jadi itu tergantung dari sifat ya tadi kimia fisika dari zat aktifnya gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk misalnya suatu zat aktif yang akan rusak oleh asam lambung misalnya, maka akan dibentuk suatu tablet yang nantinya tidak pecah di lambung tetapi di usus gitu. Nanti akan dibuat menjadi penyalutnya akan berbeda dengan obat-obat yang tahan oleh asam lambung seperti itu. Jadi itu teknologi farmasi untuk bisa mengcover dari sifat kimia fisikanya. Jadi kalau misalnya sebenarnya untuk resep-resep racikan yang tabletnya harus dihancurkan. Nah itu saya baru mau nanya itu. Dibubukin dulu kan gitu katanya. Jadi ya itu
sebenarnya PR kami ya, PR kami untuk meluruskan, menjelaskan kepada dokter ataupun masyarakat, karena sebenarnya suatu obat dibuat dengan bentuk sediaan tertentu itu ada maksud dan tujuannya. Sebenarnya kalau misalnya butuh pasien tidak bisa meminum obat dalam bentuk tablet, ya bisa kita carikan yang bentuknya sirup seperti itu. Ya. Kalau yang tabletnya terus dihancurin gitu? Bisa aja itu. Akan mempengaruhi sifat dari obat. Oh gitu. Karena kan kalau ini ada yang ngasih obat nih buat anak nih, nggak bisa langsung tablet tapi dihancurin barengin sama minuman gitu kan, minuman yang netral, air putih ya, kayak ada salah satu contoh obat yang akan berubah bentuknya ketika terpapar oleh udara, menjadi lembek. Mungkin masyarakat ada yang perhatikan ketika obatnya digerus atau dibelah, lama-kelamaan obatnya mencair seperti itu, sisa obatnya. Nah itu ya dari sifat fisika kimia dari zat aktifnya. Ya gitu ya, kena udara atau kena apa gitu ya. Atau berubah warna. Berubah warna, ya betul. Oke, ini itu Mang Mingmong ya, supaya cukup jelas ya. Jadi ya bukan plastik atau karet, bahaya, masa obat jadi meracuni dok kalau kayak gitu ya, bahaya banget. Obat untuk bisa rilis ke masyarakat tentunya melalui izin BPOM, pemeriksaan BPOM. Nah itu pasti akan sudah dilihat ya. Kalau punya izin edar artinya sudah aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, sudah pastikan aman lah gitu ya. Oke, dan sekarang tipsnya untuk Anda yang mengonsumsi obat di saat puasa. Nah, ini yang terpenting nih. Mungkin siapa dulu? Mainin dulu atau Maria dulu, silakan. Mungkin saya sedikit saja, nanti bisa tambahkan ya, Maria. Iya, bisa menambahkan. Ya, jadi penting sekali kalau kita dalam keadaan puasa untuk menyampaikan ke dokter pada saat kita berobat atau melakukan kunjungan ke dokter ya, supaya nanti bisa dipilihkan jenis obat yang bisa dikonsumsi dengan aman pada saat puasa, dan juga dipilihkan yang frekuensi pemakaiannya 1 atau 2 kali dalam sehari. Kemudian perlu juga kita mengkonsultasikan ke apoteker saat yang tepat kita mengkonsumsinya, apakah pada saat sebelum makan, sesudah makan, pada saat sahur, atau pada saat berbuka puasa, atau malah pada saat menjelang tidur. Itu perlu sekali kita konsultasikan ke dokter, ke apoteker bisa, ke dokter bisa ya. Kemudian jika obat-obatnya bersifat simptomatis atau untuk mengurangi gejala, kita bisa meminumnya ya, kita bisa atur ya, mau sekali atau 2 kali sesuai dengan tingkat keparahan dari simptomatis atau gejalanya. Tapi kalau misalnya kita harus mengkonsumsi antibiotik, nah itu kita wajib untuk konsultasi ke apoteker kapan kita harus waktu yang tepat kita untuk mengkonsumsi obatnya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin Maria sedikit tambahan ya. Untuk penderita diabetes. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya efek samping dari obat diabetes sendiri. Efek sampingnya itu biasanya hipoglikemi atau terjadi penurunan kadar gula dalam darah